Salam. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kakak mau sapa semuanya ya, anak sekolah minggu di seluruh GKPS Resort Batam Barat ya. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Apa kabar anak sekolah minggu yang di Gloria Sagung? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang di Tanjung Piayu? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Puji Tuhan, kita ketemu kembali di video sekolah minggu adik-adik sekolah minggu Resort Batam Barat ya. Dan kakak senang sekali dan berharap kalian juga senang dan dalam keadaan yang sehat, semangat, bersuka cita untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu walaupun kita masih di rumah saja ya. Anak sekolah minggu, hari ini adalah ibadah sekolah minggu tanggal 20 Desember. Wow, Desember ya. Desember itu kita menanti apa? Iya, kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Ayo siapkan semuanya keperluannya, Alkitab, catatan, persembahan. Jangan lupa ajak adik-adik dan keluarganya yang lain untuk duduk yang rapi dan ayo ikuti ibadahnya dari awal sampai selesai ya. Kita akan dengar firman Tuhan, kita akan berdoa, kita akan terus memuji Tuhan. Oke? Baiklah, kita akan memulai pujian kita, memuji Tuhan dengan hati yang riang, hati yang senang, senang-senang memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Yuk, boleh tepuk tangannya? Iya. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan,
Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Sekarang kita teruskan pujian kita persiapkan untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ya, kita puji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kita masuk dalam potum. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami panjat puji dan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami supaya segenap kehidupan kami tersetuju kepadamu. Dengar doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, anak sekolah minggu boleh silakan duduk kembali ya. Kakak mau tanya nih, tadi pagi yang bangun tidur langsung berdoa, siapa angkat tangannya? JUR ya.
Ya, puji Tuhan ya. Kemudian setelah berdoa, ada enggak yang sapa mama papanya? Selamat pagi papa, selamat pagi mama. Ada enggak? Angkat tangannya. Oh ya, kalau belum ada, ayo mulai kebaikannya ya. Setelah bangun tidur berdoa, rapikan tempat tidur, sapa orang tuanya ya. Katakan selamat pagi mama, selamat pagi papa. Bersyukur untuk setiap harinya yang bangun pagi, ada matahari yang baru, ada udara yang baru ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah siapkan untuk semua orang yang Tuhan sayangi. Ayo kita puji Tuhan kembali lagunya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kita. Berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tanganmu. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan minggu lalu sudah dihafalkan adik-adik. Jadi buat adik-adik yang sudah hafal dan wajib dihafal loh. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan yang minggu lalu. Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan yang minggu lalu. Ayo adik-adik, di mana tertulis ayat hafalan kita di minggu lalu? Oke, di Kolose. Nah, ayat hafalan kita di minggu lalu tertulis di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi kakak bacakan dan adik-adik juga mengikuti dari rumah. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, itu untuk ayat hafalan yang minggu lalu. Tapi untuk ayat hafalan kita di minggu depan, ayo adik-adik, sudah ada bukunya kan? Ayo dicatat ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ayo dicatat adik-adik, tertulis di dalam Lukas 1 ayat 8. Ayo
dibuka Alkitabnya, Lukas 1 ayat 8. Oke, di sini sudah dapatkan adik-adik Lukas 1 ayat 8. Di sini kakak bacakan ya untuk ayat hafalan kita di minggu depan. Lukas 1 ayat 8 demikian bunyinya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Nah, itu adik-adik untuk ayat hafalan kita di minggu depan. Jadi minggu depan untuk guru sekolah minggu akan meminta menagih janji kita. Jadi adik-adik harus dihafal ya untuk ayat hafalan kita di minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut bernyanyi. Iya, adik-adik sekolah minggu tadi sudah diingatkan tentang ayat hafalan ya. Walaupun suasana Natal nih, ayat hafalan tetap dihafal ya. Jangan lupa ya, semangat. Hari Natal walaupun di rumah saja masa yang tidak kita pahami keadaan yang saat ini pandemi, tapi ayo melatih dirimu. Anak-anak adik-adik sekolah minggu, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati dan pikirannya sambil menyambut firman Tuhan. Kita puji Tuhan, lagunya Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Dengan firman Tuhan kita yakini, kita imani bahwa Tuhan akan berkuasa untuk setiap keadaan kita dan memberkati orang-orang yang percaya dan beriman dengan doa yang dinaikkan. Yuk kita puji Tuhan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Shalom adik-adik, apa kabar? Kita sudah memasuki Advent yang keempat. Setelah Advent yang keempat kita memasuki Natal. Hore, Natal sudah tiba. Tapi kok sedih ya, kenapa? Karena kita bernatal gak bisa ke gereja. Kita bernatal masih di rumah saja. Karena kita belum bisa berkumpul di gereja. Tapi adik-adik jangan sedih kali ya. Kita juga bisa Natal di rumah melalui virtual dan kita masih bisa memuji Tuhan dan bernatal bersama di rumah bersama dengan teman-teman kita walaupun dengan jarak yang jauh. Ya, semoga COVID-19 akan berakhir sehingga kita kembali bersatu bersama memuji Tuhan dan bersekutu di rumah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Allah di Advent yang keempat ini. Marilah kita juga dulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih sayang Tuhan bagi kami. Buat perhatian dan kepedulian-Mu Bapa bagi anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami sangat merasakan begitu indahnya, begitu baiknya penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini kami masih sehat, kami bisa menjalani kehidupan ini adalah karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Tolonglah Bapa, buka hati kami sehingga kami boleh mengerti akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, coba firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Jadi coba dibuka Alkitabnya, perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Iya, buku yang kedua, Matius, Markus, Lukas, berarti buku yang ketiga ya. Mari kita buka. Kalau sudah, mari kita membaca bersama-sama. Saya membacakannya, ikuti dalam hati ya. Demikian dikatakan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Lukas ya. Nah, saya bertanya dulu, siapa yang mau lahir itu? Yesus Kristus. Nah, siapa yang pernah mendengar nama Yesus Kristus? Semua ya, dari yang kecil sampai yang kelas 9, pasti ya. Karena setiap tahun kita rayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, jadi pasti kita semua tahu. Nah, bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu dulu? Nah, tadi sudah dibacakan bagaimana cerita kelahiran Yesus. Nah, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke Galilea, ke Nazaret, tempatnya Maria dan Yusuf tinggal pada waktu itu. Nah, di sanalah Maria tinggal, di mana? Di Galilea dan Nazaret. Nah, jadi malaikat datang menjumpai Maria. Nah, ketika malaikat datang menjumpai Maria, pada waktu itu Maria belum menikah. Nah, gitu ya. Datanglah malaikat itu menjumpai Maria dengan mengatakan, "Salam, hai Maria yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oh, berarti Maria ini disertai oleh Tuhan. Nah, gimana reaksi Maria pada waktu itu kedatangan malaikat itu? Pasti reaksinya takut. Makanya dikatakan dalam teks ini, Maria takut. Maria terkejut. Dia mengatakan, apa arti salam ini? Kok ada tiba-tiba datang kepadaku? Karena kedatangan malaikat itu sangat luar biasa. Ya adik-adik. Jadi malaikat itu katakan, jangan takut. Karena Maria pada waktu itu takut. Karena Maria pada waktu itu terkejut dan sangat takut. Jadi malaikat itu mengatakan, jangan takut hai Maria. Karena saya bukan untuk merusak, tapi menyatakan ada kasih karunia dari Allah Bapa di sorga untukmu. Apa itu? Nah, apa pesan malaikat itu kepadanya? Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Yesus. Yesus ini adalah orang yang besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang mengalami sesuatu kedahsyatan dalam kemuliaan. Dia adalah Allah yang luar biasa, Raja yang besar sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Itulah pesan malaikat. Nah, pesan yang sangat luar biasa ya. Nah, Maria mengatakan, apa respon Maria? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kenapa? Kan saya belum punya suami, kan saya belum menikah. Bagaimana mungkin saya punya anak kalau belum bersuami? Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa Tuhan lakukan. Gitu ya. Nah, malaikat mengatakan, Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi kamu, dan anak itu adalah kudus. Yesus yang lahir itu adalah kudus adanya. Nah,
Berarti di situ Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Maria. Roh Kudus yang bekerja dengan semua kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa respon Maria? Apakah ketika demikian Maria masih menolak juga? Tidak. Apa kata malaikat itu? Dia ikuti, dia maui, dia lakukan sehingga dia bersuka cita. Jadi dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, respon Maria sangat luar biasa. Ini hidupku Tuhan, aku mau memberi hidupku untuk Tuhan. Ini hidupku Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Aku mau melakukan firman-Mu. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk apa? Untuk keselamatan dunia. Karena Yesus yang datang itu adalah untuk menyelamatkan dunia. Berarti Maria juga mau menjadi bagian dari penyelamatan dunia. Gitu ya adik-adik. Nah, dia berikan hidupnya. Pertama dia terkejut, kebingungan. Tapi terakhirnya dia mau. Gitu ya. Dia bahagia. Dia sukacita melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Oh, luar biasa Maria ini ya. Maria juga adalah orang yang baik. Walaupun dia orang sederhana. Orang yang sangat boleh dikatakan tidak memiliki banyak apa-apa, tapi dia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Nah, hidupnya untuk Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mau nggak adik-adik sekolah minggu untuk menjadi hamba Tuhan? Untuk menjadi alat Tuhan. Mau nggak adik-adik sekolah minggu dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang besar? Untuk keselamatan orang lain? Mau ya adik-adik? Iya, Maria mau memberikan hidupnya dipakai Tuhan. Maria mau menerima tugas dari Tuhan. Maria mau disuruh oleh malaikat melakukan perintah Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga mau menerima pesan Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan lakukan ini. Kalau Tuhan katakan jangan melakukan yang jahat. Kalau Tuhan katakan jangan bermain dengan kejahatan. Tentunya anak sekolah minggu melakukan yang baik. Gitu ya. Kalau dikatakan baik-baik, turut perintah, menjaga hati, menjaga waktu, tidur bagus, belajar bagus, maulah karena itu adalah untuk kebaikan kita. Gitu ya adik-adik sekolah minggu, mari berikan hidupmu untuk Tuhan. Seperti Maria memberikan hidupnya untuk Tuhan, dia merespon dengan baik dan memberikan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, baiklah juga adik-adik sekolah minggu mau menjadikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Mau menjadikan hidupnya untuk melakukan yang baik. Melakukan yang indah. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu ya. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, hikmat bagi kita. Kepintaran, talenta, semuanya akan Tuhan berikan kepada kita. Ya adik-adik. Nah, mari selamat Advent kepada kita dan selamat menjelang hari Natal. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk selalu memberi hidup kami untuk melayani Engkau. Seperti Maria mau memberi dirinya, biarlah kami juga mau memberikan diri kami untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan yang baik, menolong orang tua kami, melakukan hal-hal yang indah, dan juga untuk menjaga hidup kami menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih pintar, sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami, berkati juga saudara-saudara kami, berkati juga semua kawan-kawan kami sekolah minggu satu resort Batam Barat ini. Sehingga kami semua sehat-sehat, dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan lindungi semua negara kami ini, supaya kami kuat, sehat, dan selamat dari COVID-19. Kami juga mohon kiranya Tuhan melindungi bumi ini,
sehingga bumi ini selamat dari COVID-19. Bapak yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan kita sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, persiapkan hatimu karena Kristus datang dan akan hadir dalam hati kita yang terus tinggal dan selalu menyertai. Baiklah, untuk meresponi firman Tuhan, ayo kita puji Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada badai silih berganti, macam-macam penyakit datang, tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ulangi kembali dari awal ya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anak. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sembari memuji Tuhan ya. Siapkan persembahannya di tangan kanan. Ayo sama-sama kita sebutkan Hubere Doon. 2, 3 ya. Hubere Doon, Hubani Harajauni Naibata. Dalam bahasa Indonesia, apapun yang kupegang ini, 2, 3 ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, kata Tuhan Yesus. Ya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Aku jalan kebenaran
Iya, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Hingga di akhir ibadah kami Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Kami sudah memberikan pujian kami kepadamu dan hidup kami. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan akan semua persembahan kami. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin, mari kita sama-sama di dalam doa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, aseto rangganu, seng boy dalanon nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom adik-adik semua. Salam Nak. Selamat Advent. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan siap-siap menghadapi hari Natal. Walaupun di rumah saja. Salam.